Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Ananda semua pada mata kuliah pengantar statistik sosial dengan dosen saya sendiri, Ibu Zulfa. Sebagai perkenalan awal, saya Zulfa MPDM dari jurusan Program Studi Pendidikan Sejarah, S1 dari Universitas Riau, S2 dari Universitas Negeri Padang, dan S3 di Universitas Negeri Padang, kemudian lanjut S2 lagi di Universitas Indonesia tahun 2010 sampai 2012. Itu mungkin perkenalan singkat kita untuk mata kuliah pengantar statistik sosial. Pengantar statistik sosial ini adalah mata kuliah yang sangat penting bagi Ananda yang untuk jurusan Program Studi Pendidikan Sejarah. Kenapa saya katakan demikian? Karena pengantar statistik ini adalah merupakan mata kuliah yang akan mengantarkan Ananda untuk menuju penelitian kuali maupun kuanti yang ada penulisan skripsi nantinya. Kalau kita lihat, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang penting bagi mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah metode penelitian sosial. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama pada hari ini kita perkenalan, kemudian juga saya sampaikan rambu-rambu yang akan Ananda lakukan. Dalam arti kata, lebih dari 3 kali pertemuan Ananda tidak masuk, maka Ananda akan dianggap tidak mengambil mata kuliah ini. Silahkan diambil untuk tahun depan. Baik, untuk pertemuan kedua, Ananda akan disajikan nanti tentang bagaimana membuat sebuah tabel ataupun grafik yang dibutuhkan dalam penelitian kuantitatif. Kemudian pada pertemuan ketiga kita akan berbicara frekuensi, distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini kita mengambil berapa jumlah rata-rata nilai yang didapatkan oleh siswa dalam satu kelas. Selanjutnya pada pertemuan yang keempat kita akan berbicara tentang kuartil dan presentil. Di pertemuan keempat ini kita berbicara rata-rata, median dan modus. Berapa jumlah rata-rata siswa, nilai siswa yang didapatkan dalam satu kelas, kemudian berapa median nilai tengah, kemudian berapa modus nilai yang sering muncul. Kemudian pada pertemuan yang kelima kita akan berbicara tentang presentil dan kuartil. Nah, ini bisa Ananda ketemukan nanti pada pertemuan yang kelima. Selanjutnya pada pertemuan yang keenam kita berbicara tentang ukuran penyebaran. Berapa jangkauan rata-rata penyebaran kita akan bahas di pertemuan keenam. Di pertemuan ketujuh kita berbicara tentang standar deviasi. Bagaimana standar deviasi? Ananda akan bertemu pada pertemuan ketujuh. Kemudian pada pertemuan yang ke-8, pada pertemuan yang ke-8 inilah kita berbicara sampel dan populasi. Mengapa harus sampel dan populasi? Populasi itu adalah jumlah keseluruhan dari hasil penelitian yang akan Ananda teliti. Sementara sampel itu adalah bagian yang akan diteliti. Misalnya Ananda mengkaji tentang penelitian pendidikan. Dalam penelitian pendidikan satu sekolah, misalnya SMA 1 Padang. Ananda mau mengkaji tentang pengaruh media terhadap hasil belajar. Secara populasi, jumlah siswanya berapa dalam satu SMA? Misalnya 500. Kemudian sampelnya berapa? Sampel itu bagian dari yang akan Ananda teliti. Sampel itu adalah misalnya kelas berapa yang diteliti. Misalnya kelas 12, artinya di kelas 12 Ananda melakukan penelitian. Sampel berapa? 12 jumlahnya berapa? 30, berarti sampelnya adalah 30. Jadi bagian yang akan diteliti dari sebuah penelitian kuantitatif. Kemudian pada pertemuan yang ke-9 Ananda akan ujian tengah semester. Akan saya berikan nanti 4 soal. Saya berikan waktu 3 jam. Setelah 3 jam nanti dikumpulkan untuk ujian tengah semester. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-10, di pertemuan yang ke-10 kita akan berbicara tentang data nominal. Data nominal penelitian sosial yang kita ambil dari berbagai data yang terkait dengan data ordinal. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-11 kita akan berbicara tentang UJT. Bagaimana menganalisis data dengan menggunakan UJT. Misalnya Ananda mengkaji tentang pengaruh peta digital terhadap hasil belajar sejarah misalnya. Nah, Ananda bisa menganalisis dengan UJT. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-12 kita mengkaji tentang ANAVA atau analisis varian. ANAVA ini nanti terbagi atas 2, ada ANAVA 1 arah dan ada ANAVA 2 arah. Selanjutnya pada pertemuan ke-13 kita mengkaji tentang regresi. Nah, misalnya Ananda mengkaji tentang
yang terkait dengan penelitian kuantitatif. Nah, analisisnya dengan regresi. Selanjutnya pada pertemuan ke-15, di pertemuan ke-15 nanti Ananda akan diajarkan bagaimana cara menguji uji Wilcoxon dalam hasil penelitian kuantitatif yang akan Ananda teliti. Selanjutnya di pertemuan ke-16, pada pertemuan ke-16 ini Ananda akan diajarkan secara keseluruhan mulai dari pertemuan kedua, bagaimana menyajikan data, bagaimana mendistribusi sebuah hasil data sehingga bisa melihat apakah siswa itu mampu mencapai nilai di atas dari KKM atau berada di bawah KKM. Baik, itulah tadi Ananda 16 kali pertemuan sudah saya jelaskan, mulai dari pertemuan pertama pada hari ini, kemudian selanjutnya di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-16. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita akan membahas sedikit tentang arti kata dari statistik. Statistik itu adalah kumpulan data atau kumpulan angka-angka secara sederhana. Nah, jadi kalau kita melihat satu kejadian yang terjadi di lingkungan, kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah penelitian kuantitatif. Bagaimana kita melihatnya? Dari jumlah yang kita dapatkan. Misalnya terjadi kecelakaan di lalu lintas misalnya. Nah, kita bisa melihat berapa jumlah tingkat kecelakaan pengendara motor misalnya. Kita bisa cek berapa jumlah yang menjadi angka kematiannya. Kemudian kalau kita lihat secara teori, statistik itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan angka-angka dan data mentah. Nah, ada lagi yang disebut dengan statistik sosial. Kalau statistik sosial itu adalah statistik yang digunakan untuk ilmu sosial dan mengetahui masalah serta pengukuran fakta di lapangan. Dengan statistik sosial ini, Ananda bisa melihat bagaimana persoalan-persoalan sosial yang sedang terjadi. Itu bisa Ananda teliti. Misalnya begini. Contohnya pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas di Kota Padang. Nah, kita bisa melihat berapa sebenarnya tingkat kemiskinan di Kota Padang. Nah, secara statistik sosial kita harus lihat dulu berapa jumlah datanya. Nah, kalau misalnya datanya sudah dapat, artinya Anda bisa melakukan penelitian statistik sosial. Jadi bagaimana melihat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pendapatan atau tingkat kriminalitas di Kota Padang. Itu bisa kita kaji dengan statistik sosial. Selanjutnya, bagaimana peranan statistik dalam penelitian sosial? Yang pertama, dia merupakan deskripsi atau fenomena sosial yang terjadi. Nah, jadi kalau kita melihat statistik itu berperan dalam penelitian sosial, dia mampu menyajikan data secara deskripsi fenomena sosial yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, statistik itu memaksa si peneliti bersifat efisien, kemudian juga tegas dan tepat dalam berbuat. Kenapa saya katakan demikian? Karena statistik itu mampu mengatakan ya atau tidak. Jadi misalnya pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas, ada pengaruh, tidak ada pengaruh. Nah, artinya bisa dikatakan secara tegas sebuah penelitian sosial ada atau tidak ada. Kemudian yang ketiga, statistik itu merupakan alat yang tepat untuk mengatur data sehingga rapi dan mudah dibaca. Ya, kalau dalam penelitian sosial itu, kalau misalnya kita menggunakan data kuantitatif, kita bisa dapat menyebutkan berapa jumlah angka tingkat kriminalitas, berapa jumlah tingkat kecelakaan yang ada di Kota Padang misalnya. Kenapa? Karena data-datanya sudah ada dan jelas. Kemudian yang keempat, perhitungan statistik itu merupakan perhitungan yang mampu meramalkan perkembangan ke depan. Misalnya kita melihat pengaruh kemiskinan tadi terhadap tingkat kriminalitas. Berapa jumlah kemiskinan? Nah, kalau misalnya semakin miskin satu tempat atau satu daerah, maka akan berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas. Nah, kita bisa melihat dari situ, sehingga dengan melihat berapa tingginya tingkat kriminalitas, kita mampu membuat sebuah hasil kesimpulan yang tepat. Selanjutnya, kita menyajikan jenis data. Ada jenis data dan penggolongan data. Ada data yang disebut dengan sekumpulan informasi yang diperoleh dari satu objek atau ciri-ciri tertentu yang diperoleh dari hasil pengamatan dan panca indera.
Kemudian ada juga data yang berwujud bilangan, misalnya dalam bentuk jumlah, volume, jarak, bobot. Nah, itu juga disebut data yang tidak berwujud. Selanjutnya, kalau kita lihat data berdasarkan produsennya, itu ada yang disebut dengan data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data primer itu adalah data yang diolah sendiri oleh si produsen data itu. Kemudian sedangkan data sekunder adalah hasil penataan atau pengolahan data yang kita dapatkan dari orang lain, sehingga data yang kita kumpulkan itu bisa menjadi lengkap karena ada data primer dan ada data sekunder. Kalau misalnya dalam penelitian sejarah, misalnya Ananda di prodi sejarah ini mengambil penelitian sejarah, bagaimana kita mengambil data primernya? Kita langsung ke narasumber. Misalnya kita mengkaji biografi, artinya si narasumber itu adalah merupakan data primer. Sementara kalau data sekundernya kita bisa ke keluarganya, ke anaknya, ke istrinya. Misalnya kalau kita mengambil biografi seorang tokoh. Kemudian kalau dalam penelitian kuantitatif, data primer siapa? Ya, yang sedang kita teliti. Si data sekunder siapa? Si pembanding dari data yang sedang kita ambil. Kemudian kalau penelitian kualitatif, kalau dalam penelitian kualitatif sumber data primernya itu adalah orang yang akan kita wawancarai di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang kita dapatkan dari apa? Surat kabar, majalah, maupun buku-buku yang mendukung penelitian secara kualitatif. Selanjutnya, data statistik yang dibedakan dari beberapa golongan. Yang pertama ada yang disebut dengan data kontinu. Data kontinu itu merupakan deretan angka-angka yang merupakan sambung menyambung dari angka yang kita ambil. Misalnya kita melihat bagaimana pengaruh berat badan seseorang terhadap tingkat IQ-nya misalnya. Nah, artinya berapa bobot siswa atau mahasiswa yang sedang kita teliti. Itu kita harus lihat berdasarkan data kontinu. Misalnya si A 150, si B 150,1, si C, si D, itu diurut secara kontinu. Itu yang disebut dengan data kontinu. Kemudian ada data diskrit. Data diskrit itu adalah data yang tidak mungkin dibagi dalam bentuk pecahan. Misalnya berapa jumlah orang, berapa jumlah karyawan, berapa jumlah Ananda satu kelas misalnya 30 berapa satu kelas isinya Ananda? 30. Tidak mungkin 30 setengah. Wah ada Bu, ada yang hamil 30 setengah, tidak mungkin. Kenapa? Karena data diskrit tidak bisa dibagi dalam bentuk data pecahan. Selanjutnya ada data berdasarkan penyusunan angka. Yang pertama ada data nominal, data ordinal, dan data interval. Ada 3 data ya. Data nominal itu digolongkan berdasarkan klasifikasi. Misalnya mahasiswa STKIP berdasarkan prodi yang dihitung berdasarkan umur dan jenis kelamin. Misalnya di program studi sejarah ada 300 orang, 200 orang berjenis kelamin perempuan dan 100 orang berjenis kelamin laki-laki. Nah, itu disebut dengan data nominal. Selanjutnya pada data ordinal kita melihat bagaimana mengurutkan ranking tertinggi. Misalnya IPK-nya 4. Setelah 4 dia dapat IPK berapa lagi temannya? 3,9, 3,8, 3,7 sesuai dengan urutan ranking atau data ordinal. Selanjutnya ada data interval, yaitu data statistik yang berdasarkan jarak yang sama. Misalnya IPK tertinggi ada 3,90. Kemudian dengan jarak antara 3,90 ke 3,75, kemudian 3,75 ke 3,70. Begitu seterusnya. Selanjutnya ada penggolongan data statistik berdasarkan angka. Nah, ini bisa kita lihat ada yang disebut dengan data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data yang kita ambil berdasarkan berapa nilai yang didapat oleh siswa. Misalnya dalam satu kelas ada nilai tertinggi 95, nilai terendah 50. Nah, artinya kita urutkan berdasarkan data tertinggi sampai data terendah. Itu disebut dengan data tunggal. Kemudian ada lagi yang disebut dengan data kelompok. Data kelompok ini data tunggal yang kita kelompokkan. Misalnya yang paling rendah berapa tadi? 55. Artinya dari batas 55
sampai 65. Nah, itu kita mengelompokkan data berapa nilai yang diterima oleh siswa ataupun mahasiswa yang misalnya mengambil mata kuliah pengantar statistik. Jadi dikategorikan 90 sampai 100, kemudian 80 sampai 89, begitu seterusnya yang disebut dengan data kelompok. Selanjutnya ada penggolongan data yang berdasarkan sumber. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, ada data primer, ada data sekunder. Data primer ini data yang kita dapatkan dari orang yang sedang kita teliti. Yang keempat, ada penggolongan data statistik berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada data primer. Data statistik yang kita terima itu berdasarkan dari orang pertama. Contohnya data alumni STKIP PGRI Sumatera Barat. Kita mau mencari berapa jumlah alumni yang ada di STKIP PGRI Sumatera Barat. Nah, artinya data primernya itu kita bisa minta berapa jumlahnya ke BAU STKIP PGRI Sumatera Barat. Kemudian ada yang disebut dengan data sekunder. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa data sekunder itu adalah data pendukung yang berasal dari surat kabar, kemudian majalah, kemudian juga jurnal-jurnal yang sudah terbit, itu bisa kita jadikan sebagai data sekunder ataupun data pendukung namanya. Nah, kalau dalam penelitian sejarah, data primer dan data sekunder itu sangat penting sekali, terutama juga untuk penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian kuantitatif, kita kalau data primernya kita ambil dari apa yang sedang kita teliti. Misalnya kita mengkaji tentang pengaruh profesionalitas guru terhadap kinerja di Provinsi Sumatera Barat. Artinya kita melihat berapa jumlah profesionalitas guru, berapa guru yang sertifikasi. Nah, kita siapa yang kita jadikan data primernya? Guru. Siapa yang kita jadikan data sekundernya? Data pendukungnya kepala sekolah. Nah, artinya data primer dan data sekunder dalam penelitian apapun itu akan pasti ada. Selanjutnya ada penggolongan data statistik berdasarkan pengumpulannya. Misalnya kita melihat data yang ada, misalnya jumlah mahasiswa dari 2019 ke 2020. Ada berapa pertambahannya? Misalnya untuk mahasiswa sejarah 2020 ada sekitar 300 orang. Kemudian masuk mahasiswa baru tahun ganjil 2020-21 itu sekitar 50 orang. Artinya akan bertambah 350 orang berdasarkan dari pengumpulan data statistik berdasarkan banyaknya data yang kita ambil. Selanjutnya ada data urutan waktu yang mencerminkan perkembangan dari tahun ke tahun. Misalnya kita mau melihat bagaimana guru yang ada di tahun 2000 sampai 2001. Nah, dari 2001 sampai 2010 misalnya. Jadi rentang waktu 10 tahun yang kita ambil, bagaimana kinerja guru, bagaimana profesionalitas guru, bagaimana siswa, itu terkait dengan penelitian yang akan kita teliti. Selanjutnya ada 3 jenis data atau 3 jenis landasan kerja dalam sebuah penelitian, terutama untuk penelitian kalau kita mau menganalisis sebuah penelitian statistik. Yang pertama ada variasi, yang kedua ada reduksi, yang ketiga ada generalisasi. Nah, apa itu variasi? Variasi kita lihat berdasarkan kenyataan dari seorang peneliti ketika dia menghadapi persoalan di lapangan. Bagaimana dia melihat satu persoalan di lapangan, dia harus mampu menyelesaikan persoalan yang ditemukannya. Itu kita berpikir sebagai seorang peneliti harus mampu membuat sebuah variasi dari penelitian kuantitatif. Kemudian ada yang disebut dengan reduksi. Reduksi itu adalah apa? Sebagian dari data penelitian yang kita temukan secara keseluruhan itu kita gambarkan dari sebagian saja dalam penelitian, baik itu kuali maupun kuanti. Ataupun kalau Ananda berminat untuk mengambil penelitian sejarah, reduksi itu bisa kita katakan heuristik. Kenapa? Karena dia mencari dan menemukan data. Sama halnya dengan reduksi. Selanjutnya ada generalisasi. Dalam generalisasi ini adalah kita mengambil sebuah kesimpulan dari seluruh kejadian yang kita ambil. Misalnya tadi kita mengambil pengaruh profesionalitas terhadap tingkat kinerja guru di Sumatera Barat. Nah, artinya apa? Secara generalisasi kita melihat guru yang profesional apakah tingkat kinerjanya bagus? Ya belum tentu.
Nah, ini kita bisa mengeneralisasi, artinya kita bisa melakukan penelitian lagi, melanjutkan penelitian lagi setelah penelitian yang sudah diteliti orang. Jadi kalau orang mengkaji tentang pengaruh profesionalitas guru terhadap kinerja, kita harus bisa menelitinya lagi tentang apa? Tingkat kinerja guru. Selanjutnya, kita melihat fungsi statistik itu ada 4. Yang pertama ada fungsi deskriptif, inferensial, analitik, dan prediktif. Itu silahkan Ananda lihat, ada buku ajar yang akan saya letakkan di e-learning, silahkan unduh nanti. Ada buku ajar yang sudah saya tulis, silahkan diambil. Kemudian juga RPS yang sudah saya jelaskan tadi itu ada di e-learning, silahkan diunduh juga, diambil, sehingga Ananda tiap minggu tidak akan ketinggalan apa materi yang akan dilanjutkan minggu selanjutnya. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita untuk pertemuan yang pertama ini. Selanjutnya minggu depan kita bertemu dalam penyajian data. Sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.